yang supaya ya kalau lu mau sukanya bentak-bentak silahkan. Jangan ya guys ya. Iya jangan ya, nanti jadinya KDRT. Iya. Jadi misalnya lu punya cewek, lu kasih 1 juta gitu, itu harganya 1 juta. Bukan menghargai itu. Oh, bukan ada label sama barcode, tinggal tip. Iya. Tenaga tuh bisa dihitung tau. Pakai apa Newton? Ya lu kalau udah nyampe lu lihat aja muka orangnya. Bener lah kalau kayak muka gue. Apa Cina sipit pendek? Enggak gitu dong. Oh enggak ya. Enggak gitu dong Bapak. Masa ke sono arahnya. Oh, enggak. Ketika effort itu tidak disambut dengan baik. Ya kalau setelah gue pikir-pikir ya, kayaknya nggak masuk tahta tertinggi deh. Menghargai itu kan sudah seharusnya. Sudah kodrat kan? Iya sudah kodrat. Iya, seharusnya lu menghargai pasanganmu sendiri gitu loh. Nggak cuma pasangan masalahnya. Menghargai itu kan berlaku universal. Iya. Iya. Jadi menurut gua kalau lu jadi misalnya lu punya cewek, lu kasih 1 juta gitu, itu harganya 1 juta. Bukan menghargai itu. Oh, bukan ada label sama barcode, tinggal tip. Iya. Capek. Itu udah termasuk kodrat ya berarti. Iya. Memang itu kalau kita bilang kodrat lah kalau menghargai ya, maksudnya kita juga harus respect sama-sama gitu kan, orang usia apapun itu, apalagi pasangan, apalagi orang tua, teman gitu kan. Ini sama halnya kayak kalau lu dari rumah lu ke rumah pasangan lu cuma 20 menit, itu bukan termasuk effort. Tapi kalau udah lewat dari sejam, itu mah ya lu harus hitung itu sebagai effort, sama kan? Enggak gitu sih kalau lu. Sama kan jatuhnya. Kalau apa ya? Balik lagi ya, maksudnya kan effort itu nggak cuma dilihat dari waktu, nggak dilihat dari banyak loh yang nggak keukur. Waktu, uang, bensin itu masih keukur. Tapi kan kalau tenaga lu ngukurnya bagaimana, kilojoule? Tenaga tuh bisa dihitung tau. Pakai apa Newton? Ya lu kalau udah nyampe lu lihat aja muka orangnya. Bener lah kalau kayak muka gue. Apa Cina sipit pendek? Enggak gitu dong. Oh enggak ya. Enggak gitu dong Bapak. Masa ke sono arahnya. Oh, iya. Ya mukanya udah meles ya. Iya kalau udah melas gitu ya. Iya. Oh ini jalannya jauh nih, effortnya tinggi nih gitu. Padahal kagak, dia ketiduran gitu kan, baru bangun. Padahal cuma 5 menit gitu kan. Tapi itu yang selalu menjadi perdebatan itu kan sebenarnya orang tuh cewek ya, yang pastinya mayoritas ya. Mereka itu tidak suka direlakan. Mereka sukanya diperjuangkan. Itulah bagi mereka kasta tertinggi dari cinta. Oke. Tapi bagaimana jika laki itu sudah berjuang sebisa mungkin? Atau mungkin pasangan itu sudah berjuang sebisa mungkin? Iya. Tapi kan belum tentu juga lu melakukan hal yang sama. Iya. Atau mungkin lu sudah terlalu jauh di atas dia. Makanya dia memilih untuk merelakan. Oke. Nah, menurut lu, mendingan posisi cewek ini berjuang atau merelakan? Lu tim mana? Kalau gua lebih akan melepas, bukan merelakan. Karena gini. Apa bedanya? Merelakan lu lebih ke, aduh sebenarnya gue mau nih, tapi gue nggak boleh egois, jadi gue relain. Oke. Tapi ketika lu sudah melepaskan, itu artinya lu udah nggak mau lagi. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Adalah pengalaman seseorang ya. Kita nggak perlu sebut siapa ya. Ketika effort itu tidak disambut dengan baik, ya. Ketika dalam hubungan itu kan, yang mungkin tadi udah gue lupa udah bilang apa belum. Hubungan itu kan timbal balik ya. Iya. Kalaupun ada masalah, ada suatu masalah, salah deh pokoknya gitu ya. Susah untuk dimaafkan gitu.
Tapi kalau yang satu sudah memberikan semuanya, yang satu itu yang salah lah kita bilang. Yang salah itu sudah memberikan semuanya, yang salah itu sudah mencoba memperbaiki dirinya gitu loh. Tapi tidak disambut dengan baik. Memang kesalahan itu nggak gampang dimaafkan, nggak gampang dilupakan. Dilupakan enggak lah, jadiin pelajaran misalkan gitu. Tapi nggak bisa dimaafkan, nggak bisa diterima, nggak bisa ya udah deh, gue juga coba gitu loh. Karena ketika hubungan sudah mulai retak, yang ngebangun itu bukan cuma satu orang, yang rebuild lagi, yang bangun kembali lagi nggak cuma satu orang. Hubungan itu kan 2 orang. Kenapa yang kasih effort satu? Itu jembatan. Kalau dibilang jembatan gitu ya, dari ujung ke ujung. Kita dibagi 2 nih, ada jembatan kanan, ada jembatan kiri. Yang diperbaikin yang kiri doang. Yang kanannya enggak. Yang kanannya enggak nih. Runtuh dong. Itu biasa yang ada di game Asphalt ya? Yang ini biasa di game apa sih, Stickman gitu, bikin jembatan. Di game Asphalt itu yang naik Bener. Burnout po. Lanjut. Iya, maksudnya kayak gitu. Ini jalanan nih, ini jembatan gitu kan. Udah disemen yang sebelah kiri nih gitu kan. Disemen gitu. Bagus nih, udah oke. Tapi ternyata yang di sini keropos. Yang ini mau nyebrang juga mati. Betul. Jadi ketika hubungan itu diambang, ketika lu harus merelakan atau lu harus apa tadi satu lagi, merelakan bukan melepaskan, merelakan dan yang berjuang. satu lagi berjuang. Pilihan pertama itu adalah berjuang. Pilihan kedua, ketika perjuangan itu tidak disambut dengan baik, lu relakan. Lu udah relakan masih nggak bisa, lu lepaskan. Mbuh lah gitu. Lepaskan satu. Iya, karena kembali ya, mau lu selama apapun lu pacaran, kita ngomongin dalam konteks pacaran ya. Iya, betul. Mau selama apapun lu pacaran, jangan dilihat berapa lamanya, tapi lu lihat berapa tahun ke depannya. Percuma lu berkecimpung di misalkan 3 tahun terakhir atau 3 tahun hubungan pacaran itu, tapi lu nggak bisa lihat nih 10 tahun ke depan, oh kejadian ini akan terulang lagi nih. Karena masalah yang 3 tahun ini aja berulang. Misalkan gitu. Artinya apa kalau begitu? Artinya ngeledek lu anjing. Ya, maksudnya ketika lu udah menjalani hubungan itu 3 tahun dan lu tahu masalah yang lu hadapin itu sama-sama terus. Berkecimpung di itu lagi. Misalkan komunikasi. Ya, lu mau 5 tahun lagi ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, masa lalu akan sama di komunikasi. Berarti ganti cewek, ganti pasangan maksudnya. Berjuang dulu untuk memperbaiki. Ini orang kagak dengerin gue. Ya kan langsung ke intinya gitu loh. Lu mau ganti pasangan. Kalau tinggal ganti pasangan lu ganti, Cok. Iya, kalau itu bener. Kalau itu kan balik ke pendirian masing-masing. Gitu kan. Maksudnya kayak ya lu kalau mau ganti ya ganti gitu. Jangan lu malah menahan-nahan orang lain yang entah tujuannya apa. Berjuang dulu nih. Berjuang, benar. Lu berjuang dulu. Lu abis 3 tahun lu masih pikir buat berjuang gitu. Lo iya. Karena kan balik lagi, tujuan lu pacaran apa? Nikah. Iya. Nikah lu seumur hidup kan? Betul. Ya udah. Lu seumur hidup kalau lu nggak perbaiki dari zaman kuliah, gimana nanti ke depannya? Apalagi kalau lu udah punya anak. Oke, bahkan udah 3 tahun ini berjuang nih. Berarti 3 tahun yang kemarin itu nerka-nerka itu raba-raba ya? Enggak deh, 3 tahun itu kan memang udah ada masalah. Misalkan yang tahun ketiga itu paling berat lah, paling udah gua nggak tahan banget nih gini. Obrolin dulu, obrolin dulu gitu ya. Maksudnya kalau memang ya udah deh kita kasih waktu sebulan gimana? Ya benar-benar dilihat sebulan itu gimana, atau misalkan seminggu itu gimana, ada perubahan apa enggak, gitu kan? Tapi kalau setelah seminggu dia abis itu balik lagi nih misalnya tahun depan ke dia yang dulu,
relakan itu. Nah itu udah harus direlakan gitu. Nggak, tapi ya kalau misalkan itu terulang lagi ya berarti ada yang salah gitu kan. Bener gak? Betul. Kalau itu masih terulang lagi berarti ada yang belum diselesaikan. Oke. Karena kan ini hubungan maksudnya apa ya, individu dengan individu lain gitu kan. Kita nggak pernah tahu mau sedekat apapun kita sama pasangan kita, walaupun kita tahu dari gestur, gerak-gerik, cara di raut muka dia apa segala macem misalkan gitu. Tapi deep down kita nggak tahu apa yang sebenarnya mereka pikirin. Apakah mereka masih benar-benar sayang, atau hanya sekedar kewajiban, atau hanya sekedar nggak mau kesepian, bisa loh, gitu. Jadi dia memilih untuk oh yaudah deh, gue coba berubah deh, tapi nanti kalau misalkan dia udah jadi punya gue balik ke ininya lagi gitu. Nah itu yang kenapa masa pacaran itu penting, itu untuk pengenalan diri. Baik itu kita mengenal diri pasangan kita dan kita mengenalkan diri kita ke pasangan kita. Jadi kalau gue bilang ketika lo mencintai seseorang, ini kalau menurut gue salah satu tahta tertinggi juga nih. Apa tuh? Kompromi. Gue sama sekali nggak bilang kompromi sih. Oke. Tapi lebih ke cintai seluruh bagian dia, sampai dengan kecacatan, kekurangan, dan juga dosa-dosanya. Ketika lu bisa menerima dan mencintai hal itu dari pasangan lu, menurut gue itu adalah tahta yang tertinggi. Oke, walaupun kekurangannya itu merugikan lu. Gini, kekurangan itu menurut gue bisa dipoles. Kecacatan itu tidak. Oke. Iya kan? Iya. Kalau kekurangan itu mungkin bisa jadi dari habit atau misalkan pengajaran yang salah. Oke. Yang dimana masih bisa dikoreksi walaupun memang agak susah kalau udah berumur gitu ya. Udah bebel biasanya. Tapi masih bisa gitu loh. Tapi kalau udah kecacatan, memang udah bawaan dia atau mungkin dari trauma-trauma dia, itu menurut gue tahta tertinggi ketika lu harus mencintai, lu berjuang bersama, gimana lu bisa overcome trauma itu, lu bisa overcome kecacatan dia, lu bisa terima gitu loh dia apa adanya dengan segala permasalahan dia juga gitu loh. Karena kan nggak semua orang datang dari keluarga yang baik-baik aja, bener gak? Iya. Betul. Ada juga yang backgroundnya, oh ternyata pas gue sama dia udah punya masalah nih orang gitu loh. Tapi kan balik lagi ketika lu milih pasangan itu menjadi apa ya bilangnya, pilihan buat lu. Lu mau terima apa enggak gitu kan? Oke. Ketika lu udah decide lu mau menerima, ya sebisa mungkin pegang omongan lu. Tapi ini bakal melenceng nih. Ini bakal ujung-ujungnya gimana? Banyak orang yang nanti di-cut nih kata-kata lu, terus malah dibenarkan, tuh aku tuh kayak begini orangnya, kamu harusnya terima aja. Gini. Gua ngerti maksud lu. Gua ngerti. Kamu tuh harusnya terima aja, aku tuh begini orangnya, aku tuh punya masalah ini, udah terima aja dong. Harusnya kamu overcome nih untuk menjadi tahta tertinggi dalam percintaan. Omongan lu tuh bisa melenceng gitu. Sebenarnya dibilang bisa melenceng, iya, kalau misalkan netizen bodoh ini. Wah. Karena kan ada yang begitu ya, yang cuma nonton 5 detik terus di-cut gitu kan. Iya. Nah, semuanya itu kita bilang kasta tertinggi dari mencintai. Tapi bukan berarti lu itu harus pilih salah satu, Cok. Bukan berarti lu harus pilih salah satu. Kadang-kadang lu mesti borong tuh semua. Lu mesti menerima, lu mesti berubah, lu mesti berkorban. Terkadang lu harus kayak gitu. Karena di dalam hubungan itu memang bersyukur kalau kalian ketemu orang yang sefrekuensi. Ya. Bersyukur kalau kalian menemukan orang yang kalian idam-idamkan dan bisa menerima kalian gitu ya. Karena balik lagi, menerima itu nggak cuma dari satu sisi. Dua-duanya harus bisa terima. Kayak misalkan, aku nih orangnya hedon, aku nih orangnya impulsif.
Oke. Kalau lu tahu lu impulsif, lu hedon, dan lu ketemu pasangan yang bisa nyetopin lu, tapi menerima kekurangan lu itu, dengan cara apa menerimanya? Pasangannya itu remind, ngingetin, jangan, kamu kan mau ada pengeluaran gini. Lu menerima dia hedon, tapi lu tahu cara ngatasinnya. Lu bisa terima dia itu punya kekurangan, tapi lu tahu cara overcome-nya. Begitu juga hubungan yang terbalik itu, baik itu dari cowok ke cewek, cewek ke cowok, gitu loh. Makanya komunikasinya harus kuat, gitu. Lu tahu cara ngadepinnya, lu tahu harus gimana, yang supaya ya kalau lu mau sukanya bentak-bentak silahkan. Jangan ya guys ya. Iya jangan ya, nanti jadinya KDRT. Iya. Tapi ya gitu, maksudnya nggak semua orang itu bisa soft spoken. Betul. Jadi, tapi jangan ngomong kasar juga. Betul. Ya itulah yang mesti dipelajarin banyak orang. Betul. Bukan berarti bukan berarti menerima itu artinya lu harus memaksakan sifat lu, enggak. Iya. Makanya gue bilang yang tadi, lu bisa jadi nggak cuma menerima doang, tapi juga perubahan, pengorbanan. Gitu loh. Yang kayak ada seseorang tuh bilang, lu teriak bukan berarti lu menang dalam suatu argumen. Itu hanya menunjukkan lu sebegitu bodohnya dan sebegitu rendahnya lu untuk didengarkan oleh orang lain sampai harus teriak seperti itu. Kalau kata Rispo, tahu Rispo? Anjir, udah lama. Kalau kata Rispo itu ini debat mas, bukan adu nyolot-nyolotan. Nah, harus ada isinya. Gitu. Bener. Kalau lu cuma ngomong, aku kan gini, kamu harus terima aku. Itu enggak, itu ego. Nah, lu bales pakai kata-kata Rispo. Debat mas, ini bukan adu nyolot-nyolotan, harus ada isinya. Lu gituin. Yang itu enggak ada isinya kalau begitu. Itu cuma adu ego kalau yang kayak gitu. Makanya beda konteks. Jadi buat netizen, jangan di-cut-cut ya, dengerinnya sepenuhnya ya. Betul. Jangan cuma diambil yang mau kalian denger. Iya, betul. Kalau gue pribadi ya. Gimana? Walaupun gue sudah bilang kasta tertinggi itu merelakan. Itu kan sebenarnya buat opening doang ya. Iya benar. Clickbait gitu kan. Tapi emang kasta tertinggi bagi gue itu merelakan. Tapi beda. Merelakan ego kita untuk orang yang kita cintai. Itu kasta tertinggi menurut gue yang perlu dimiliki orang-orang. Karena saat lu merelakan ego lu, misal gue dulu bilang gak mau punya anak, itu kan ego ya. Terus abis itu misal pasangan gue nanti bilang aku mau punya anak, berujung itu pasti gue akan bilang kalau gue benar-benar mencintai dia dan gue itu balik lagi menghargai ya. Gue akan menurunkan ego gue dan gue akan bilang oke, ngikutin kamu aja kalau masalah ini, karena kalau misalnya gue mau bilang gue mau punya anak atau gue mau bilang mau banyak anak, gue egois karena lu yang menanggung. Tapi kalau gue bilang gue gak mau punya anak, tapi lu mau punya anak, gue egois karena gue tidak ingin memberikan. Ya. Salah satunya itu. Misal gue egois terhadap kekerasan gue, bukan kekerasan fisik ya, maksudnya kekerasan dalam mendidik atau kekerasan dalam hubungan. Ketika semua itu sudah diturunkan, lu jadi tahu gitu kayak, oh ini orang yang bisa meluluhkan gua. Iya. Oh mas, ntar ada yang nanya, bang, kalau nggak punya ego kita nggak punya harga diri dong. Tolong bedakan ego dengan harga diri. Lu pasti pernah berada di masa-masa keangkuhan lu itu sangat amat atas.
Seperti yang gue bilang, gue kan bilang kan, keangkuhan gue itu bahkan di atas raja itu sendiri. Iya. Xin Shi Huang itu kalah itu. Masih di atas. Gue tuh di atas angkuhnya itu. Itu kalau ada yang bilang, ah masa gitu sih, lu kagak tahu aja lu. Diceritain kaget nanti gue dirujuk. Nanti diceritain yang tadi gue ceritain, kaget lagi. Bingung kan. Iya. Bingung. Oh lu sampai kayak begitu ya anjing ya? Angkuh bener. Angkuh. Jelas angkuh. Keegoisan itu muncul dari keangkuhan lu sendiri. Keegoisan itu muncul namanya aja udah ego. Apa yang lu mau, bukan apa yang kita mau. Yeah. Egois itu untuk diri lu sendiri. Harga diri tetap untuk diri lu sendiri. Tapi harga diri lu itu juga untuk pasangan lu sendiri. Menyangkut berarti ya kalau harga diri ya. Lu mempunyai harga diri sebagai laki-laki untuk bisa membimbing pasangan lu. Untuk jadi yang lebih baik, bukan untuk jadi apa yang lu mau. Iya. Untuk jadi yang lebih baik. Benar. Itu gue setuju. Kalau bareng orang nih, oh gue jadi kayak begini. Oh iya, berarti laki lu bagus dong, apa segala macam. Kalau misal egois lu itu posesif, itu ego untuk diri lu sendiri, tidak baik untuk pasangan lu. Betul. Kalau egois, pasangan lu posesif banget ya, nggak ada harga diri lu, jatuhnya sama aja. Iya, benar. Betul kan? Di saat dia ingin di ngertiin, tapi kita yang nggak mau mengerti, itu egois, bukan harga diri. Iya. Paham. Harga diri itu ketika diri lo itu bisa dihargai. Nih, ada 1 juta. Nih. Ada labelnya guys, tinggal turun. Nggak, bukan. Harga diri itu ketika diri lo itu bisa dihargai oleh orang lain. Benar sih. Itu harga diri. Gue setuju juga sih kalau itu. Ya, maksudnya gimana ya? Beda cerita. Ini nanti dimelencengin lagi nih. Beda cerita kalau misalnya lu udah coba ngertiin, dia nggak mau ngertiin, terus habis itu lu balik nggak mau ngertiin, itu beda cerita ya. Itu udah toxic itu. Itu toxic relationship. Dua-duanya itu. Iya, itu udah toxic itu. Ini kita ngomongin saling mengerti ya. Iya. Kita ngomongin saling mengerti. Yang tadi gue bilang, ketika egonya bisa dihapus satu sama lain, itu saling mengerti. Pasti ada saling mengertinya. Dan masalah kasta tertinggi ini tidak akan pernah ada habisnya kalau misalnya kalian terus-menerus menerapkan ego kalian itu ke dalam satu hubungan atau satu hal. Dan jangan menerapkan standar TikTok. Iya, jangan menerapkan standar TikTok atau standar media sosial. Karena apa yang kalian lihat itu belum tentu yang baik untuk kalian, apa yang sempurna untuk kalian itu belum tentu yang terbaik untuk kalian. Yang terbaik belum tentu sempurna. Ya, jadi itulah kasta tertinggi menurut Ngalor Ngidul. Cuma drop komen menurut kalian kasta tertinggi dalam mencintai itu gimana sih? Ya. Kalau punya ceritanya juga langsung aja di DM atau misalkan boleh di komen. Kalian kalau mempunyai cerita apapun, mau itu cerita sial, cerita horor, cerita perselingkuhan, atau cerita-cerita apapun yang menarik menurut kalian, boleh DM di TikTok kita, boleh komen di bawah, nanti kita bakal baca-bacain satu-satu, dan yang menarik pasti kita akan ceritakan langsung di sini. Siap. Terima kasih. Ngalur Ngidul.